Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Andianti Ningsih dengan NIM 1922956. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep supervisi. Konsep supervisi pendidikan baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Yang pertama, kita akan membahas pengertian. Berasal dari dua kata, yaitu super dan visi. Super adalah segala sesuatu yang nilainya melebihi dari kebanyakan yang biasa dilakukan orang lain. Sedangkan visi, pandangan jauh ke depan, artinya sudah memiliki visi. Sebelum orang lain belum memikirkannya, dia sudah punya perspektif tentang itu. Artinya selangkah lebih maju visinya untuk mentelaah. Visinya yang melakukan supervisi disebut dengan supervisor, sedangkan kegiatannya disebut dengan supervisi. Secara histori dulunya, kegiatan supervisi ini ditetapkan pekerjaan yang masih berupa inspeksi. Kegiatannya masih berupa bentuk pengawasan atau mengawasi. Dalam pengertian, kadang-kadang ada indikasi mencari kesalahan-kesalahan dan juga menemukan kesalahan yang tujuannya untuk memperbaiki. Jadi, kegiatan perbaikan baru boleh dilakukan. Konsep sebenarnya yaitu proses pembinaan. Pada supervisi pendidikan dikategorikan sebagai kegiatan ilmiah. Ada 3 persyaratan utama yang harus dipenuhi. Yang pertama, sistematik. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, alat instrumen khusus, alat pencatat atau pendekte. Konsep supervisi pendidikan adalah sebuah proses usaha atau suatu usaha yang tujuannya adalah mensimulasikan koordinasi pembimbingan secara kontinu, secara terus-menerus terhadap pertumbuhan para guru, semua guru di sekolah. Masuk kepada pembahasan kedua, yaitu tujuan. Untuk melakukan pembinaan dan untuk membantu guru mengembangkan diri agar tampil menjadi manusia yang luar biasa untuk mendidik. Kemudian salah satu pendapat para ahli yang menyatakan bahwa kegiatan supervisi pendidikan itu sebagai suatu teknik layanan yang tujuan utamanya adalah untuk mempelajari sekaligus untuk memperbaiki secara bersama-sama sebagai faktor yang ada mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam proses pembelajaran. Adapun tujuan lainnya seperti untuk meningkatkan layanan dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kapasitas guru dalam proses pembelajaran di kelas. Menurut pakar ahli terkait, adapun tujuannya diantara lain yang pertama, membantu mengembangkan kurikulum di sekolah, mencoba meningkatkan berbagai macam proses pembelajaran di sekolah. 3. Mengembangkan seluruh staf di sekolah. Staf yang dimaksud adalah guru dan tujuan-tujuan lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip. Pendapat ahli ada 4 prinsip utama, yaitu yang pertama, prinsip ilmiah atau saintifik memiliki ciri-ciri 1. Sistematis, artinya dilaksanakan secara teratur, berencana dan berkelanjutan. Maksudnya kegiatan supervisi memiliki perencanaan yang pasti, teratur, pelaksanaannya secara berkelanjutan dan terus-menerus. Walaupun setelah diadakan supervisi, seseorang pendidik sudah benar-benar menjadi pendidik profesional, supervisi masih harus dilaksanakan secara kontinu.
2. Objektif, artinya data yang didapat berdasarkan hasil observasi nyata. Kegiatan-kegiatan perbaikan atau pengembangan berdasarkan hasil kajian kebutuhan guru atau kekurangan guru, bukan berdasarkan tafsiran pribadi, melainkan kegiatan nyata dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Maksudnya, seorang supervisi tidak boleh menyimpulkan sebuah permasalahan tanpa meninjau atau meninjak lanjuti dari fakta-fakta yang ada, hanya mengandalkan penafsiran diri sendiri. 3. Menggunakan alat atau instrumen yang dapat memberi informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses belajar mengajar, misalnya untuk memperoleh data yang diperlukan. Alat merekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Prinsip demokratis, prinsip yang menjunjung tinggi asas musyawarah. Layanan dan bantuan yang diberikan supervisor kepada guru berdasarkan jalinan hubungan kemanusiaan yang akrab dan suasana kehangatan, sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Perlu diingat, seorang supervisor tidak boleh memiliki sifat terlalu menjaga image. Jadi, dengan prinsip demokratis ini dapat tercipta kerukunan yang erat antara kedua belah pihak, hubungan kekeluargaan yang baik, kesatuan pikiran dan tujuan. 3. Prinsip kerjasama, artinya mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi, sharing of idea, sharing of experience, memberi support untuk mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Maksudnya, kerja sama seluruh staf dan kegiatan pengumpulan data, analisa data, dan perbaikan serta mengembangkan proses belajar mengajar hendaknya dilakukan dengan cara kerjasama seluruh staf sekolah. Dengan adanya kerjasama tersebut, terciptalah situasi belajar mengajar yang lebih baik. 4. Prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara yang menakutkan. Misalnya, sehari-hari menampilkan raut muka yang tidak menyenangkan di depan guru-guru, tidak memiliki perhatian lebih dengan guru-guru, minimnya berkomunikasi dengan guru-guru, terlalu mengedepankan sikap atau jaga image, seakan muncul garis dinding yang kokoh sebagai pembatas kedudukan antara supervisor dan guru, atasan dan bawahan. Fungsi supervisi. Fungsi supervisi yang pertama, mengkoordinasi semua usaha di sekolah. 2. Melengkapi atau memperlengkapi kepemimpinan sekolah. 3. Mencoba memperluas berbagai pengalaman yang dimiliki guru-guru di sekolah. 4. Menstimulasi usaha-usaha kreatif yang ada di sekolah. 5. Memberikan fasilitas. 6. Menganalisis suatu belajar mengajar. 7. Memberikan pengetahuan dan keterampilan. 8. Memberikan wawasan yang luas dan terintegrasi. Masuk kepada pembahasan 5 peran supervisi. Yang pertama yaitu sebagai koordinator, kedua sebagai pemimpin kelompok, 3. sebagai mengevaluasi kegiatan di sekolah, 4 atau yang terakhir yaitu bertindak sebagai konsultan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video tentang supervisi pendidikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.